Tadi juga Pak Madani. Salam, selamat pagi Abuna. Salam, Abuna. Selamat pagi, Buna. Selamat pagi, Pak Buna. Shalom, selamat pagi. Shalom, Kami selamat pagi. Shalom, salam damai sejahtera untuk semua yang ada di BW. Saya Alden, Abuni dan juga Talia ya. Juga Oma Leli. Salam semangat dan salam sukacita dalam kasih Kristus Yesus Tuhan. Amin. 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 Haleluya, sudah tak terasa ini sudah Amin. awal Juli, kita sudah masuk di kemarin pasti banyak ucapan syukur ya karena sudah masuk di bulan Juli. Nggak berasa waktu cepat berlalu. Betul Bapak Ibu dan sahabat BW sekalian. Betul. Benar Abuna. Silakan Alden. Ucapan salam dulu. Mana senyummu pagi hari ini? Iya. Salam, selamat pagi Abuna, Abuni, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, salam Bapak dan Le. Ibu. Alden Dan juga selamat pagi. semuanya. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Mari kita awali awal bulan ini dengan rasa syukur dan semangat yang terbarukan ya, dengan sukacita dan kepastian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu mari kita Pagi Abuna, Abuni, Bapak Ibu semua. iya selamat pagi juga. Ini bagi semua Bapak dan Ibu. Oke, pagi juga Bu. Iya. Baik, kita mulai yuk BW kita hari ini dengan meneriakan semangat BW. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Kasih kendor. Tuhan ya. Mari kita satu dalam doa langsung ya, kita berdoa ya Bapak Ibu, sahabat BW dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati. Mari tundukkan kepala, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami siap untuk diberkati, kami siap untuk dilawat oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami siap untuk diurapi sehingga apapun keadaan kami percaya tidak ada yang sia-sia ketika kami berjalan bersama denganmu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami muliakan, kami percaya ada kuasa dan mujizat yang nyata. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita beri tepuk tangan dan kita masing-masing saudara. Coba kasih senyum yang paling manis dan indah untuk semua sahabat-sahabat kita yang ada di YouTube. Kita katakan sekali lagi shalom sambil kita kasih tanda sarangi. Haleluya. Puji nama Tuhan. Oh, sebentar ya, maaf ini Abuna yang lupa share. Iya, semuanya wajahnya jadi saudara-saudari kembar semua ya. Pada bingung semua, iya Abuna juga bingung deh kok kenapa nggak ada yang nyanyi gitu ya. Oke kita mulai lagi ya, maaf ya. Abuna juga manusia. Pendeta juga manusia, punya rasa punya hati tapi jangan dimasukin ke hati. Oke kita mulai lagi ya. Mari sama-sama katakan. Lihatlah bunga bakung di lembah, bertumbuh indah tanpa bekerja.
apalagi kita semua yang dikasihinya. Pasti Dia jaga dan Dia pelihara. Tuhan rancang semua yang indah dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih, cinta-Mu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Ku mau selalu bersyukur. Tuhan rancangkan semua yang indah dan beri yang terbaik di hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang setia dan penuh kasih, cinta-Mu selalu ada di hidupku. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Ku berterima kasih Tuhan. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan. Ku bersyukur sebab hidupku ada di tangan-Mu. Kau lindungi, Kau sertai, dan Tuhan berkati. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, ku mau bersyukur dan berterima kasih. Ku mau bersyukur dan berterima kasih. Ku mau bersyukur dan berterima kasih. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukurlah senantiasa hari lepas hari, karena di balik ucapan syukur ada terobosan dan mujizat. Jangan lupa saudara, ketika Anda masih ingat kita datang ke satu tempat di mana terjadi mujizat 5 roti dan 2 ikan. Di wilayah mana itu? Betul sekali, itu di Taba. Ya, di Taba adalah tempat banyak sekali hal-hal yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan dan banyak melakukan mujizat di sana. Ya,
di mana dibangun di tempat yang asli di situ 5 roti dan 2 ikan. Mujizat itu terjadi karena apa saudara? Karena Tuhan Yesus membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran dan harapannya kepada Bapa di surga dan mengucap syukur atas keterbatasan itu. Jadi hari ini mungkin ada banyak hal-hal yang membatasi kehidupan kita, ya. Akan tetapi kalau kita ingat keteladanan Kristus, maka kita percaya dan kita boleh mengalami terobosan dan mujizat itu. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan kenyang 5.000 orang. Terlebih lagi hal yang mungkin saat ini sampai mepet-mepet ibarat ya, sampai orang bilang terkadang ikut Yesus Kristus Tuhan itu nyeri-nyeri sedap. Ya nggak masalah, nyeri-nyeri sedap, nyeri di awal, sedap di akhir. Daripada sedap-sedap nyeri, sedap di awal, nyeri di akhir. Ngilu kita ya saudara ya. Oke, untuk itu kita mau sama-sama langsung jelang, kita akan selesaikan Ayub pasal 9 hari ini. Dan terima kasih Alden, ya hentakannya sungguh membawa semangat. Kita beri tepuk tangan untuk pelayanannya hari ini, puji nama Tuhan. Ya kita juga berharap tidak hanya Alden dan Talia yang bisa gabung, tapi bagi Anda yang mungkin pernah lihat BW ini ya, masih kuliah, masih sekolah, tidak ada salahnya untuk ikut BW ini setiap hari ya. Oke, kita masuk di ayat yang ke-25. Kita mau baca ayat pasal 9 25 dan seterusnya. Apa sih yang akan Tuhan singkapkan dan Roh Kudus akan sematkan sebagai guidance atau sebagai panduan langkah hidup kita hari ini. Baik, mari kita sambut firman Tuhan. Seperti biasa saya selalu mengatakan bahwa kalau ikut BW itu paling enak buka Alkitab dan punya catatan sehingga kita bisa sama-sama terus mempelajari dan bisa membaca ulang. Ayub pasal 9 ayat yang ke-25. Mari kita baca sama-sama. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari Pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Ya, sampai di situ aja dulu. Ketika saya membaca ini, saya langsung mengatakan ya betul juga ya. Saya ini seperti seorang pelari. Jadi saudara dan saya hari-hari ini itu sedang dibukakan pengertian bahwa inilah kehidupan kita sebagai manusia. Kita ini berlomba ya. Kita berlomba mengejar ketinggalan, kita berlomba mengejar waktu. Karena ketika kita berhenti, sang waktu terus berjalan. Itu sebabnya jangan sampai kehidupan kita itu berhenti ritmenya. Apa yang membuat kita berhenti? Satu, malas. Malas itu ada macam-macam, ada malas gerak, lalu kemudian malas untuk berpikir ya, dan berbagai kemalasan lainnya. Tapi yang anehnya orang malas itu tidak pernah malas untuk bernafas gitu. Saya belum pernah ketemu seseorang lalu kemudian sampai mukanya biru misalnya, lalu saya tanya, kenapa Pak mukanya biru? Lalu dia tulis, saya lagi malas napas Pak gitu. Belum pernah sih ya. Jadi orang malas pun juga menapas masih mau gitu ya. Ya artinya apa? Sebenarnya di alam bawah sadar kita bisa menyadari bahwa hari-hari ini tuh nafas itu sangat berharga. Nah kalau nafas itu berharga, Anda bisa bayangkan di Ayub ini dia menggambarkan sebuah metafora pelari. Orang kalau berlari, ya saya ini hari-hari ini kan lagi Piala Dunia ya. Apakah sudah ada tim saudara yang gugur? Gak usah sedih, karena ketika tim unggulan saudara menang pun saudara tidak sama-sama berada di sana kan. Mereka di Amerika, kita di Amerika ya, kita di sini. Tapi yang pasti ada rasa sukacita, betul gak? Cuman yang sukacitanya tuh kurang imbang. Kita sukacita sambil makan kacang rebus, yang kita tonton sukacitanya sambil lari-lari ngejar bola, keringetnya gak karuan gitu ya, apalagi keringet sampai ngos-ngosan. Nah ketika saya membaca ini saya langsung teringat hal seperti itu ya, pelari kalau nggak ada napas gimana, bengek gitu ya. Sampai ada pernah kami lihat satu tayangan short clip gitu, ada lomba lari terus kemudian si kameramen ternyata itu faktanya adalah seorang kameramen bisa menjadi pelari lebih cepat daripada atlet yang sedang diliput ya. Mungkin Anda sempat lihat YouTube bagaimana
Satu kameramen itu bisa lari melebihi si pelari itu gitu. Sampai yang lari itu sampai nengok gitu, loh kok lebih cepat dari saya gitu. Nah kenapa si kameramen itu bisa lebih cepat sambil bawa kamera? Secara sadar dia punya tahu tugas saya adalah meliput. Kan nggak mungkin meliput dari belakang terus. Ya kan, berarti kelihatan cuman maaf dari punduk kepala, punggung sama maaf bokong doang gitu sama betis. Kayaknya kurang ada estetikanya. Jadi dia memacu diri dia untuk harus dapat dari depan. Nah supaya itu kelihatan bagus bergerak, dan dia harus ikut lari. Kan nggak mungkin lari itu di belakangnya pelari. Jadi dia tanpa sadar dia lari lebih cepat dan mencapai garis finish lebih dulu daripada pelarinya. Waduh, itu ya. Manusia itu ternyata diberikan kelebihan seperti itu. Nah, pernahkah saudara, sebenarnya kita juga punya kelebihan masing-masing. Hanya seringkali kelebihan itu tidak pernah kita gali. Ya. Ada 3 gambaran, yaitu tadi sebagai pembuka saja ya. Pelari, lalu kemudian ada perahu dari Pandan Raja Wali menyambar mangsa. Maksudnya apa sih? Ini maksudnya adalah semua berbicara tentang waktu yang bergulir sangat cepat. Ya. Cepat di dalam konteks kata Ibrani ada satu frase namanya khal. Ya, katakan khal. Khal ini disebut sebagai satu cepat, yang kedua ringan, yang ketiga itu melejit atau melesat. Anda bisa bayangkan kalau hidup kita itu bukan cuma berjalan begini aja, Bapak Ibu. Coba semuanya begini. Semuanya coba telunjuknya mana begini, jalan set gitu. Ya. Kita tuh gak cuma begini doang, tapi kita set gitu. Coba semua set. Set. Iya. Sekelebat gitu kan di depan kamera gitu, set. Kita bukan yang slow motion gitu, bukan. Apalagi kalau hidup kita coba semuanya telunjuknya ke depan ke arah kamera. Ya, tenang gitu. Sekarang matanya menuju ke telunjuk. Lalu kepalanya goyang-goyang. Apalagi begini, ini kacau ini. Pagi-pagi udah dikerjain sama Abuna ya. Aduh maaf ya. Ya ini supaya saudara bisa ada sukacita ya. Artinya apa? Jangan sampai kita itu udah berhenti nggak ngapa-ngapain, terus ujungnya geleng-geleng gitu. Geleng-gelengnya, aduh pusing kepala BRB, ini kenapa kok begini, kenapa begitu. Nah ketika kita pusing kepala BRB, kita nangis, lalu kemudian kita merengek-rengek dan lain sebagainya. Anda bisa bayangkan waktu yang cuma set gitu doang itu kita udah ketinggalan banyak hal. Makanya seringkali kita itu terlalu sibuknya justru setnya itu ngejar apa? Ngejar hidup. Tapi lupa ngejar Tuhan. Lupa menikmati penyertaan Tuhan. Jadi saya langsung mendapat satu pemahaman. Ayub tuh lagi ngomong, di kehidupan manusia yang bergulir begitu cepat, melesat, jangan sampai kita tidak mengalami Elohim atau dia sebagai sang pencipta. Apalagi kita tidak memahami penyertaan dia sebagai penyelamat atau juru selamat, itu Yahweh. Karena waktu gak bisa diputar kembali. Oke, kita mengejar kesuksesan. Tapi jangan lupa kita juga harus kejar kedekatan kita dengan Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita sambil barengi dengan mengejar kedekatan dengan Tuhan, maka kesuksesan tidak perlu kita kejar, tapi kesuksesan akan diberikan. Yang sepakat dan beriman sama-sama katakan amin. Itu rahasianya. Jadi hari ini konsep pemikiran kita adalah aku pengen kejar kaya. Semakin kita kejar jadi kaya, semakin kaya itu ya kayak begitu, susah banget dikejarnya. Tapi semakin kita kejar kedekatan dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita langsung diberi kekayaan. Masa sih? Benar. Karena kekayaan yang Tuhan berikan gak langsung dalam bentuk uang dan materi, tetapi kekayaan dalam sukacita, kekayaan dalam senyum dan tawa, kekayaan dalam kekuatan, kekayaan dalam keteguhan iman, kekayaan dalam semangat. Karena apa artinya? Kita kaya akan materi tapi ternyata kita miskin tawa, kita miskin bahagia, kita miskin senyuman, kita miskin semangat. Maka kekayaan yang kita kejar itu tidak ada artinya. Ya, saya ingat ada satu firman di Mazmur pasal yang
90 ayat yang ke-12 ya, satu pemazmur mengatakan bahwa ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Jadi hari ini janganlah hanya sibuk memenuhi jadwal. Wah, sudah mulai libur nih ceritanya. Senang dong, sudah mulai libur ya. Tapi tidak selamanya libur harus disibukkan lagi gitu. Pada saat kerja, pada saat sekolah, selalu ada alasan nggak sempet nih, tugas banyak. Nah pas libur, malah nggak sempet juga. Karena apa? Karena kecapean, karena mau santai dulu. Ingat, waktu bergulir dengan cepat. Jangan sisakan waktu hanya untuk memenuhi keinginan kita supaya Tuhan disenangkan. Tapi sediakanlah waktu, sisihkanlah waktu agar yang tersisihkan dan tersedia ini memang diberikan hanya untuk Tuhan. Saya tutup dengan satu ilustrasi, saudara. Pernahkah saudara kadang terasa tiba-tiba, loh kok sudah malam? Lalu kita ngomong, loh kok udah jam segini ya? Gitu. Pernah nggak begitu, saudara? Kok udah sore ya? Gitu. Kok udah pagi ya? Gitu ya. Nah yang menarik adalah ketika kita kebanyakan tidur, kita bangun, siap bewe. Loh kok masih jam segini ya? Ternyata masih hari yang sama dan di jam yang masih malam. Itu karena kecapean ya. Aduh, yang senyum-senyum sedikit tipis-tipis ini kayaknya pernah juga ngalamin seperti kami. Kami ngalamin juga seperti itu. Apalagi kalau misalnya seseorang yang begitu bangun langsung, bewe gitu ya. Nah itu yang cekikikan di sebelah saya itu. Ternyata masih jam 11:30 malam ya. Karena tubuh sudah lelah. Ya saya pun juga pernah merasa begitu. Jadi saudara, sebenarnya kalau kita synchronize atau kita padukan kesadaran dan alam bawah sadar kita itu dengan benar, coba perhatikan baik-baik. Disitulah kelebihan kita sebagai manusia. Terlebih lagi ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita. Untuk itu, melalui BW ini, mari kita gali pengalaman dan pengetahuan firman Tuhan. Supaya apa? Ketika berdoa kita punya kuasa. Yang mau katakan amin. Ketika kita berbicara, perkataan kita juga punya kuasa. Kemarin terima kasih Pak Mardani dan juga Bu Sekar ya, mungkin Bapak Ibu juga ada yang sempat ikut dan menyimak lanjutan dari penjelasan perlengkapan senjata Allah, di mana minggu depan akan dikonklusi oleh Ibu Gembala ya, oleh Abuni. Kenapa itu semua? Nah kemarin itu saya jelaskan kenapa Paulus itu kok nulis perlengkapan senjata Allah di perikop salah satu kitab suci itu ditulisnya perlengkapan senjata rohani atau perlengkapan senjata Allah. Ya itu ada penjelasannya. Ya, Anda bisa menyimak di YouTube. Tapi yang pasti saya berikan clue bahwa karena pada saat itu Paulus sedang di dalam penjara, saudara. Makanya dia tulis itu. Nah, kenapa dia tulis itu? Dia melihat siapa dan kenapa? Penjelasannya kemarin. Karena kalau misalnya Paulus di dalam dapur, mungkin dia akan tulis perlengkapan memasak. Ya, itu hanya sebagai intermezzo saja. Ya, seperti yang saya bilang, loh kok udah begini ya? Jangan sampai ternyata kita sudah sampai di bagian di mana hidup kita sudah selesai, lalu pas kita bangun, loh saya di mana nih? Nah ternyata kita tidak sadar kita sudah menunda pengejaran untuk kita dekat sama Tuhan itu terlalu lama. Semua nanti tertunda, akhirnya hidup kita tidak benar. Oke. Saya percaya hari ini sekalipun ya masih ada pergumulan mengenai kesehatan, kita boleh percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Yang percaya boleh angkat tangan sama-sama. Amin. Perkatakan di tempat saudara ya, nggak usah dibuka mikrofonnya, tapi Tuhan dengar. Katakan sama-sama yuk, kita punya semboyan apa? Aku punya Tuhan yang apa? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kasih tos dulu buat teman-teman kita. Pejamkan mata saudara, letakkan tangan di dada. Saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini biarlah kebahagiaan, semangat, sukacita, damai sejahtera berlimpah bagi setiap umat pilihan-Mu yang ada di BW ini. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Bu Duma sudah menyatakan bahwa anak beliau, putra beliau Pak Martin sekeluarga sudah sampai di Depok dengan sukacita.
Terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah menyertai perjalanan. Mereka semuanya happy dan sehat kembali sampai di rumah, tidak sekurang satu apapun. Dan beliau bersyukur atas setiap doa yang telah kami panjatkan. Dan karena mereka happy menjalankan liburan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa dan berdoa untuk saudari dan sahabat kami, yaitu Ibu Feby yang dalam pergumulan kesehatan ya Tuhan Yesus. Sekalipun ada dua diagnosis yang sama, kami percaya Tuhan, tidak hanya bagian luar, tapi hendak bagian dalam pusat saraf pun Tuhan pasti bela. Dan kami perkatakan, orang-orang yang memegang janji Tuhan akan memegang sebuah janji ilahi. Bukankah ada tertulis bahwa oleh bilur-bilur Kristus Yesus yang sakit disembuhkan? Amin. Siapapun saudara, apapun penyakit saudara, perkatakanlah itu, karena itulah bentuk dari pedang roh, yaitu firman Allah. Dan terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih setia Tuhan yang telah tersedia bagimu, sesungguhnya engkau layak menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersemangat bersuka cita, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan yes, yes, yes. Sama-sama katakan jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Tinggi Abuna, tinggi Abuni. Sama-sama. Kasih Terima Abuna. kasih Abuna, Abuni, Abuni. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Abuna. Ya, sama-sama. Bye.